Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Dan untuk mengikuti perkembangan seputar evakuasi AirAsia KZ8501, kita langsung menuju Lanut Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Priyadi yang sudah selama ini berada di sini, Pak Rudi, Direktur Sarana Prasarana, dan tadi saya sudah ngobrol dengan para tokoh masyarakat yang selama ini membantu kita semuanya, termasuk Pak Rahmat dan Pak Pendi, nelayan yang memberikan kontribusi perkuatan dari perencanaan-perencanaan yang saya buat di comment center kita. Yang utama, kedatangan saya di sini beserta staf-staf saya ditemani Pak Kapolda, Pak Wakil Bupati. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda, tokoh masyarakat, bahkan rakyat sekitar Kumai, Kota Waringin Barat, yang dengan tanpa pamrih mereka bahu-membahu kompak membantu tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, dan beberapa dari komunitas potensi SAR yang ada di sini. Kemudian seperti saudara-saudara ketahui semua bahwa kemarin jam 15.05 badan pesawat yang sebenarnya sebelumnya di objek nomor 15 itu sudah didetek oleh KN, kapal kita, KN Geosurvey. Kemudian dikonfirmasi melalui peralatan yang namanya ROV yang dimiliki oleh kapalnya Singapura, RSS Swift, dan kemudian saya instruksikan untuk mengambil gambar, mengkonfirm dari objek itu, dan sampai kepada saya pukul 15.05. Mulai saat itulah saya pastikan badan pesawat ditemukan dengan dimensi 30 kali 10 kali 3 meter. Dari penemuan ini sebenarnya saya kembali pada sasaran utama kita, adalah untuk mendapatkan tambahan keluarga kita yang jadi korban, yang mungkin berada di sekitar reruntuhan atau mungkin masih berada di bagian-bagian dalam yang masih bagian badan pesawat di dalam yang masih. Sehingga langkah selanjutnya itu apa sebenarnya? Yang paling utama adalah kita mencari korban yang berada di bawah air. Kemudian kita upayakan secara maksimal oleh penyelam-penyelam dari jago-jago kita dari TNI AL. Kemudian hari ini gabungan dengan BSG dari Basarnas. Kemudian ada potensi penyelam kita dari POSI, dari Jakarta Divers Club. Saya berharap kita tidak lepas dari tujuan utama, Perkara nanti mengangkatnya badan pesawat itu kita tetapkan setelah kita upaya maksimal dari para penyelam yang sejak jam 10 tadi melakukan penyelaman, sampai dengan maksimal tidak efektif untuk melakukan pencarian dan evakuasi dari jenazah, baru kemudian kita putuskan bagaimana kita mengangkat badan pesawat dengan tujuan yang sama, adalah mencari korban. Berapa lama nanti sangat tergantung dari kondisi cuaca di perairan, Kemudian peralatan yang sudah disiapkan oleh TNI AL sejak kemarin, seperti waktu mengangkat ekor itu dengan sistem floating balon, diikuti dengan sling, gitu. Kemudian saya hadir di sini bukan untuk memimpin langsung secara teknis pengangkatan itu atau pencarian itu. Saya hanya ingin memastikan dan sekaligus melihat para anggota SAR gabungan, baik dari TNI, Polri maupun dari Basarnas dan potensi masyarakat yang ada, karena
tugas-tugas teknis seperti itu saya sudah punya perangkat yang namanya on-skin coordinator. On-skin coordinator itu nanti di perairan dipimpin oleh Dangus Kamla. Jadi sepenuhnya secara struktural saya serahkan teknis itu kepada on-skin coordinator yang dijabat oleh Dangus Kamla. Saya hadir di sana untuk melihat dan memastikan prioritas-prioritas. Ya. Prioritas untuk mencari korban, prioritas kedua untuk mengangkat dalam rangka mencari korban, itu harus dilaksanakan oleh on-skin coordinator itu. Sekali lagi, terima kasih juga teman-teman media yang selama ini sampai dengan sekarang ini hari ke-19, hari ke-19 masih dengan semangat meliput, ya, meliput kita sehingga informasi-informasi itu bisa dinikmati oleh publik, bisa dimengerti oleh publik, sehingga mereka dengan seksama bisa mengikuti tugas-tugas kita, upaya-upaya kita. Meskipun ada sedikit-sedikit kanan kirinya informasi, itu biasa dalam operasi, ya. Tapi selalu kemudian kita luruskan kembali supaya kita bisa dilihat, dimengerti. Gagal atau sukses itu adalah risiko dari satu operasi. Tapi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan harus tetap jalan sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Dan syukur, alhamdulillah, Tuhan kasih jalan kepada kita, dan sampai dengan hari ini kita sudah bisa bersama-sama, ya, tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, kemudian potensi SAR di masyarakat, termasuk dukungan dari seluruh lapisan, bisa melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Lebih dan kurangnya itu biasa dalam satu operasi, ya. Tentu nanti yang kurang-kurang bisa kita perbaiki dengan harapan kekompakan dan kehebatan sistem yang kita mainkan bersama ini bisa menjawab tantangan-tantangan di tugas yang mirip-mirip di kemudian hari. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, selamat siang Pak. Ada 3 pertanyaan Pak yang terkait dengan pengangkatan hari ini. Pertama adalah ketika Basarnas sudah menyelam dari AL, sudah memberikan laporan dan di dalamnya misalkan tidak ada jenazah, misalkan, apakah badan pesawat tersebut tetap diangkat atau bagaimana? Terus kedua, tadi Bapak bilang prioritas adalah mengangkat yang masih di dalam perairan. Apabila masih ada kayak kemarin kan ada yang mengambang, itu apakah masih tetap dilakukan penyisiran? Dan ketiga adalah satu-satu sisi terubahnya 3 ya. Yang pertama dulu ya, nanti dilanjutin. Kalau misalnya diperkirakan di dalam badan pesawat itu tidak ada jenazah, apakah masih diangkat atau tidak? Ingat, tujuan kita adalah mencari korban, ya. Kita punya kekurangan, punya kelemahan dari sistem kita, entah mata kita, entah telinga kita, atau badan kita penyelam juga punya kekurangan. Sehingga saya pastikan meskipun diperkirakan itu sudah tidak ada, tetap saya angkat. Karena itu nanti akan meyakinkan kepada kita semua bahwa perkiraan-perkiraan kita dengan segala kemampuan dan kekurangan itu dibuktikan nanti setelah diangkat. Saya berharap mudah-mudahan masih bisa menambah. Itu aja, ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, untuk tadi kan targetnya adalah yang di dalam air. Kedua, kalau ada yang mengambang kemarin, untuk tugas siapa? Apakah harus diserang lewat udara? Ya, sampai hari ini saya masih mempunyai mission area sebanyak 5 plus 1 area prioritas yang sekarang ditemukan dari ekor, dari segala macam itu, ya. Sampai dengan area 5 itu masih kita lakukan penyisiran dan ditambah dengan kekuatan dari saudara-saudara kita nelayan. Kita sudah namanya maklumat pelayaran, itu kita sampaikan kepada stasiun radio pantai, kepada setiap nelayan atau masyarakat yang menemukan benda atau jenazah korban yang terkait dengan kecelakaan, mereka punya kewajiban untuk melaporkan. Dan itu sudah dibuktikan, dan penemuan yang kemarin itu masih ada di sektor kita, sektor 5. Dengan disiplinnya nelayan kita, dengan
semangat kebersamaan, mereka langsung melaporkan kepada Kapolsek yang ada di Pulau 9. Kemudian sama Kapolda diinstruksikan perangkatnya untuk menyiapkan, unsur udara menjemput. Tidak ada lagi yang susah sebenarnya. Tetap kita lakukan itu ya. Ketiga mungkin pertanyaannya adalah kan Bapak dulu pernah di Jakarta bilang bahwa kemungkinan ini operasi bisa dalam waktu 30 hari dan sekarang mungkin tinggal 11 hari atau lebih. Apakah setelah Badan Pesawat diturunkan ada target selanjutnya, misalkan COVID atau untuk menenangkan nelayan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah ada di benak saya selaku leader di sini, tetapi saya belum boleh menyampaikan. Ya. Sudah ada itu dan percaya, ya. Percayakan itu kepada kita. Saya tidak ingin juga tidak efisien operasi ini, tetapi ada sesuatu yang belum saatnya saya sampaikan. Mengingat apa? Saya lebih kepada kepentingan psikologi dari keluarga korban. Ya. Apalagi tadi yang satu? Ini apa target selanjutnya? Target selanjutnya. Perencanaan berikutnya itu selalu kita hitung dengan sasaran utama, kemudian temuan hasil operasi hari per hari, yang kemudian kita olah menjadi perencanaan berikutnya. Sampai dengan hitungan nanti tidak efektif dan tidak efisien, maka pada saatnya itulah kemudian saya harus memutuskan ini ditutup ya, gitu. Dan sekarang sudah dilihat di mission area sudah tinggal 10 kapal nanti yang ada di mission area, dibagi-bagi ke sektor-sektor itu plus sektor prioritas. Kekuatan asing hari ini sudah meninggalkan semua kecuali satu dari China. Itu artinya saya ingin memenuhi harapan keluarga, memperpanjang operasi, tapi supaya lebih efisien, saya kurangi kekuatannya. Yang tidak boleh kurang adalah sistem alat yang untuk mencari itu. Ya. Kenapa? Karena mission area kita yang prioritas sudah semakin terfokus pada prioritas itu, sehingga area yang lain itu adalah penyisiran dengan cara-cara visual. Oke. Ya, terakhir. Dan yang kedua, update terakhir setelah dari tadi pagi dilakukan mana sudah ada di jenazah di dasar laut. Oke. Ya, yang pertama, update terakhir jenazah yang sudah terkonfirm totalnya adalah 50. Oke. Termasuk 2 yang ditemukan terakhir kemarin. Yang untuk operasi hari ini yang di daerah operasi penyelaman belum melaporkan hasilnya secara resmi ya, kepada saya. Terus efektif efisien yang ada adalah di kita. Ya. Paham ya? Karena saya sampaikan di sini kalian juga nggak paham yang disebut efektif efisien yang mana. Karena itu ada di dalam tim kita analisa, you tinggal mendengarkan keputusan saja. Paham ya? Nah, okay. Terakhir? Ya. Pada waktu saya naik pesawat Trigana ke sini, itu baru diupayakan, tapi sekarang sudah di Pulau 9 ya. Dirawat di sana. Kemudian ada kalau tidak salah kapal Polri yang menjemput ke sana 6 jam ya, waktunya. Kapal Sadewa. Kapal Sadewa dari Polri menuju ke jenazah itu, kemudian nanti akan diambil oleh pesawat unsur udara dari TNI AL, dibawa langsung ke Surabaya. Kondisinya gimana Pak? Ada Apanya? kondisi dari jenazahnya? Oh, jenazahnya. Ya, ketemu 2, saya tidak bisa menyampaikan. Oke. Terakhir. Pada saat jenazah ditemukan kemarin katanya ada kursi dan barang-barang lain Pak. Oh ya, bukan kursi ya. Pintu kabin untuk untuk barang. ABGIS. Sebenarnya itu ya. Oke. Terima kasih dan tetap semangat, harus diteruskan, support kalian juga harus diberikan pada kita, yakinkan bahwa kita masih bekerja pada track yang kita inginkan. Terima kasih dan selamat siang.
Ya pemirsa, kita himpun kembali informasi yang telah disampaikan oleh Kepala Basarnas FHB Sulistyo yang telah melakukan konferensi pers di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. FHB Sulistyo menyatakan kedatangannya ke Lanut Iskandar bahwa untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada masyarakat dan juga tim gabungan Basarnas yang telah sukses dan melakukan proses evakuasi jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Selain itu yang ingin disampaikan dan dipastikan lagi oleh FHB Sulistyo adalah kemarin pada tanggal 14 Januari 2015 telah dikonfirmasi bahwa kapal KN Geosurvey telah menemukan salah satu bagian pesawat di dasar laut yang dipastikan bagian pesawat ini dengan dimensi 30 kali 10 kali 3 meter. Nah, bagian pesawat ini ditemukan oleh kapal Geosurvey dan dikonfirmasi lagi oleh ROV milik Singapura. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Dan untuk mengikuti perkembangan seputar evakuasi AirAsia KZ8501, kita langsung menuju Lanut Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Priyadi yang sudah selama ini berada di sini, Pak Rudi, Direktur Sarana Prasarana, dan tadi saya sudah ngobrol ya, dengan para tokoh masyarakat ya, yang selama ini membantu kita semuanya, ya, termasuk Pak Rahmat dan Pak Pendi, nelayan yang memberikan kontribusi perkuatan dari perencanaan-perencanaan yang saya buat di comment center kita. Ya. Yang utama, kedatangan saya di sini beserta staf-staf saya ditemani Pak Kapolda, Pak Wakil Bupati. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda, tokoh masyarakat, bahkan rakyat sekitar Kumai, Kota Waringin Barat, yang dengan tanpa pamrih mereka bahu-membahu kompak membantu tim SAR gabungan ya, Basarnas, TNI, Polri, dan beberapa dari komunitas potensi SAR yang ada di sini. Kemudian seperti saudara-saudara ketahui semua bahwa kemarin jam 15.05 badan pesawat yang sebenarnya sebelumnya di objek nomor 15 itu sudah didetek oleh KN ya, kapal kita KN Geosurvey, kemudian dikonfirmasi melalui peralatan yang namanya ROV yang dimiliki oleh kapalnya Singapura RSS Swift, dan kemudian saya instruksikan untuk mengambil gambar, mengkonfirm dari objek itu, dan sampai kepada saya pukul 15.05. Mulai saat itulah saya pastikan badan pesawat ditemukan dengan dimensi 30 kali 10 kali 3 meter. Dari penemuan ini sebenarnya ya, saya kembali kepada sasaran utama kita ya, adalah untuk mendapatkan tambahan keluarga kita yang jadi korban yang mungkin berada di sekitar reruntuhan atau mungkin masih berada di bagian-bagian dalam yang masih bagian badan pesawat ya di dalam yang masih. Sehingga langkah selanjutnya itu apa sebenarnya? Yang paling utama adalah kita mencari korban yang berada di bawah air. Kemudian kita upayakan secara maksimal oleh penyelam-penyelam dari jago-jago kita dari TNI AL, kemudian hari ini gabungan dengan BSG dari Basarnas, kemudian ada potensi penyelam kita dari POSI, dari Jakarta Divers Club. Saya berharap kita tidak lepas dari tujuan utama ya. Perkara nanti mengangkatnya badan pesawat itu kita tetapkan setelah kita upaya maksimal dari para penyelam yang sejak jam 10 tadi melakukan penyelaman sampai dengan maksimal tidak efektif untuk melakukan
pencarian dan evakuasi dari jenazah, baru kemudian kita putuskan bagaimana kita mengangkat badan pesawat dengan tujuan yang sama, adalah mencari korban. Ya. Berapa lama nanti sangat tergantung dari kondisi cuaca di perairan, ya. Kemudian peralatan yang sudah disiapkan oleh TNI AL sejak kemarin, seperti waktu mengangkat ekor itu dengan sistem floating balon, diikuti dengan sling, ya. Gitu. Kemudian saya hadir di sini bukan untuk memimpin langsung secara teknis pengangkatan itu atau pencarian itu. Saya hanya ingin memastikan dan sekaligus melihat para anggota SAR gabungan, baik dari TNI, Polri maupun dari Basarnas dan potensi masyarakat yang ada, karena tugas-tugas teknis seperti itu saya sudah punya perangkat yang namanya on-skin coordinator. On-skin coordinator itu nanti di perairan dipimpin oleh Dangus Kamla. Jadi sepenuhnya secara struktural saya serahkan teknis itu kepada on-skin coordinator yang dijabat oleh Dangus Kamla. Saya hadir di sana untuk melihat dan memastikan prioritas-prioritas, ya. Prioritas untuk mencari korban, prioritas kedua untuk mengangkat dalam rangka mencari korban, itu harus dilaksanakan oleh on-skin coordinator itu. Sekali lagi terima kasih juga teman-teman media yang selama ini sampai dengan sekarang ini hari ke-19 masih dengan semangat meliput kita, sehingga informasi-informasi itu bisa dinikmati oleh publik, bisa dimengerti oleh publik, sehingga mereka dengan seksama bisa mengikuti tugas-tugas kita, upaya-upaya kita. Meskipun ada sedikit-sedikit kanan kirinya informasi, itu biasa dalam operasi, ya. Tapi selalu kemudian kita luruskan kembali supaya kita bisa dilihat, dimengerti. Gagal atau sukses itu adalah risiko dari satu operasi. Tapi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan harus tetap jalan sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Dan syukur, alhamdulillah, Tuhan kasih jalan kepada kita, dan sampai dengan hari ini kita sudah bisa bersama-sama, ya, tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, kemudian potensi SAR di masyarakat, termasuk dukungan dari seluruh lapisan, bisa melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Lebih dan kurangnya itu biasa dalam satu operasi, ya. Tentu nanti yang kurang-kurang bisa kita perbaiki dengan harapan kekompakan dan kehebatan sistem yang kita mainkan bersama ini bisa menjawab tantangan-tantangan di tugas yang mirip-mirip di kemudian hari. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, selamat siang Pak. Ada 3 pertanyaan Pak yang terkait dengan pengangkatan hari ini. Pertama adalah ketika Basarnas sudah penyelam dari AL sudah memberikan laporan dan di dalamnya misalkan tidak ada jenazah, apakah badan pesawat tersebut tetap diangkat atau bagaimana? Terus kedua, tadi Bapak bilang prioritas adalah mengangkat yang masih di dalam perairan. Apabila masih ada kayak kemarin kan ada yang mengambang, itu apakah masih tetap dilakukan penyisiran? Dan ketiga adalah satu-satu sisi terlalu banyak 3 ya. Yang pertama dulu ya, nanti dilanjutin. Kalau misalnya diperkirakan di dalam badan pesawat itu tidak ada jenazah, apakah masih diangkat atau tidak? Ingat, tujuan kita adalah mencari korban, ya. Kita punya kekurangan, punya kelemahan dari sistem kita, entah mata kita, entah telinga kita, atau badan kita penyelam juga punya kekurangan. Sehingga saya pastikan meskipun diperkirakan itu sudah tidak ada, tetap saya angkat. Karena itu nanti akan meyakinkan kepada kita semua bahwa perkiraan-perkiraan kita dengan segala kemampuan dan kekurangan itu dibuktikan nanti setelah diangkat. Saya berharap mudah-mudahan masih bisa menambah, itu aja. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua,
tadi kan targetnya adalah yang di dalam air. Kedua, kalau ada yang mengambang kemarin untuk tugas siapa? Apakah ada penyisiran lewat udara? Ya, sampai hari ini saya masih mempunyai mission area sebanyak 5 plus 1 area prioritas yang sekarang ditemukan dari ekor, dari segala macam itu ya. Sampai dengan area 5 itu masih kita lakukan penyisiran dan ditambah dengan kekuatan dari saudara-saudara kita nelayan. Kita sudah namanya maklumat pelayaran itu kita sampaikan kepada stasiun radio pantai, kepada setiap nelayan atau masyarakat yang menemukan benda atau jenazah korban yang terkait dengan kecelakaan, mereka punya kewajiban untuk melaporkan. Dan itu sudah dibuktikan, dan penemuan yang kemarin itu masih ada di sektor kita, sektor 5. Dengan disiplinnya nelayan kita, dengan semangat kebersamaan, mereka langsung melaporkan kepada Kapolsek yang ada di Pulau 9. Kemudian sama Kapolda diinstruksikan perangkatnya untuk menyiapkan, unsur udara menjemput. Tidak ada lagi yang susah sebenarnya. Tetap kita lakukan itu ya. Ketiga, mungkin pertanyaannya adalah kan Bapak dulu pernah di Jakarta bilang bahwa kemungkinan ini operasi bisa dalam waktu 30 hari dan sekarang mungkin tinggal 11 hari atau lebih. Apakah setelah badan pesawat diturunkan ada target selanjutnya, misalkan optif atau untuk menenangkan nelayan? Ya, terima kasih. Sudah ada di benak saya selaku leader di sini, tetapi saya belum boleh menyampaikan. Ya. Sudah ada itu dan percaya, ya. Percayakan itu kepada kita. Saya tidak ingin juga tidak efisien operasi ini, tetapi ada sesuatu yang belum saatnya saya sampaikan. Mengingat apa? Saya lebih kepada kepentingan psikologi dari keluarga korban. Ya. Apalagi tadi yang satu? Ini apa target selanjutnya? Target selanjutnya. Perencanaan berikutnya itu selalu kita hitung dengan sasaran utama, kemudian temuan hasil operasi hari per hari, yang kemudian kita olah menjadi perencanaan berikutnya. Sampai dengan hitungan nanti tidak efektif dan tidak efisien, maka pada saatnya itulah kemudian saya harus memutuskan ini ditutup ya, gitu. Dan sekarang sudah dilihat di mission area, sudah tinggal 10 kapal nanti yang ada di mission area, dibagi-bagi ke sektor-sektor itu plus sektor prioritas. Kekuatan asing hari ini sudah meninggalkan semua kecuali satu dari China. Itu artinya saya ingin memenuhi harapan keluarga, memperpanjang operasi, tapi supaya lebih efisien, saya kurangi kekuatannya. Yang tidak boleh kurang adalah sistem alat yang untuk mencari itu. Ya. Kenapa? Karena mission area kita yang prioritas sudah semakin terfokus pada prioritas itu, sehingga area yang lain itu adalah penyisiran dengan cara-cara visual. Oke. Ya, terakhir. Dengan kondisi tidak efisien dan efektif untuk mencari ini seperti apa? Dan yang kedua, update terakhir setelah dari tadi pagi di lapangan itu mana sudah ada jenazah di dasar laut. Oke. Ya, yang pertama, update terakhir jenazah yang sudah terkonfirm totalnya adalah 50. Oke. Termasuk 2 yang ditemukan terakhir kemarin. Yang untuk operasi hari ini, yang di daerah operasi penyelaman belum melaporkan hasilnya secara resmi ya, kepada saya. Terus efektif efisien yang ada adalah di kita, ya. Paham ya? Karena saya sampaikan di sini kalian juga nggak paham yang disebut efektif efisien yang mana. Karena itu ada di dalam tim kita analisa, you tinggal mendengarkan keputusan saya. Paham ya? Nah, okay. Terakhir, ya. Pada waktu saya naik pesawat Trigana ke sini, itu baru diupayakan, tapi sekarang sudah di Pulau 9 ya, dirawat di sana. Kemudian ada kalau tidak salah kapal Polri yang menjemput ke sana 6 jam ya, waktunya. Kapal Sadewa. Kapal Sadewa dari Polri menuju ke jenazah itu, kemudian nanti akan diambil oleh pesawat unsur udara dari TNI AL, dibawa langsung ke Surabaya.
kondisinya gimana Pak? Ada di sekarang bisa kelihatan Apanya? kondisi dari jenazahnya. Oh, jenazahnya. Ya, ketemu 2, saya tidak bisa menyampaikan. Oke. Terakhir. Pada saat jenazah ditemukan kemarin di hospital itu katanya ada kursi dan barang-barang lain Pak. Oh ya, bukan kursi ya. Pintu kabin untuk itu, untuk barang. Abegis. Sebenarnya itu ya. Oke. Terima kasih dan tetap semangat, harus diteruskan, support kalian juga harus diberikan pada kita. Yakinkan bahwa kita masih bekerja pada track yang kita inginkan. Terima kasih dan selamat siang. Ya pemirsa, kita himpun kembali informasi yang telah disampaikan oleh Kepala Basarnas FHB Sulistyo yang telah melakukan konferensi pers di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. FHB Sulistyo menyatakan kedatangannya ke Lanut Iskandar bahwa untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada masyarakat dan juga tim gabungan Basarnas yang telah sukses dan melakukan proses evakuasi jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Selain itu yang ingin disampaikan dan dipastikan lagi oleh FHB Sulistyo adalah kemarin pada tanggal 14 Januari 2015 telah dikonfirmasi bahwa kapal KN Geosurvey telah menemukan salah satu bagian pesawat di dasar laut yang dipastikan bagian pesawat ini dengan dimensi 30 kali 10 kali 3 meter. Nah, bagian pesawat ini ditemukan oleh kapal Geosurvey dan dikonfirmasi lagi oleh ROV milik Singapura. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Dan untuk mengikuti perkembangan seputar evakuasi AirAsia KZ8501, kita langsung menuju Lanut Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Priyadi yang sudah selama ini berada di sini, Pak Rudi, Direktur Sarana Prasarana, dan tadi saya sudah ngobrol ya, dengan para tokoh masyarakat ya, yang selama ini membantu kita semuanya, ya, termasuk Pak Rahmat dan Pak Pendi, nelayan yang memberikan kontribusi perkuatan dari perencanaan-perencanaan yang saya buat di comment center kita. Ya. Yang utama, kedatangan saya di sini beserta staf-staf saya ditemani Pak Kapolda, Pak Wakil Bupati. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda, tokoh masyarakat, bahkan rakyat sekitar Kumai, Kota Waringin Barat, yang dengan tanpa pamrih mereka bahu-membahu kompak membantu tim SAR gabungan, ya, Basarnas, TNI, Polri, dan beberapa dari komunitas potensi SAR yang ada di sini. Kemudian seperti saudara-saudara ketahui semua bahwa kemarin jam 15.05 badan pesawat yang sebenarnya sebelumnya di objek nomor 15 itu sudah didetek oleh KN, ya, kapal kita KN Geosurvey, kemudian dikonfirmasi melalui peralatan yang namanya ROV yang dimiliki oleh kapalnya Singapura RSS Swift, dan kemudian saya instruksikan untuk mengambil gambar, mengkonfirm dari objek itu, dan sampai kepada saya pukul 15.05. Mulai saat itulah saya pastikan badan pesawat ditemukan dengan dimensi 30 kali 10 kali 3 meter. Dari penemuan ini sebenarnya, ya, saya kembali pada sasaran utama kita, ya, adalah untuk mendapatkan tambahan, ya, mendapatkan tambahan keluarga kita yang jadi korban yang mungkin berada di sekitar reruntuhan atau mungkin masih berada di bagian-bagian dalam yang masih bagian badan pesawat, ya, di dalam yang masih.
Sehingga langkah selanjutnya itu apa sebenarnya? Yang paling utama adalah kita mencari korban yang berada di bawah air. Kemudian kita upayakan secara maksimal oleh penyelam-penyelam dari jago-jago kita dari TNI AL, kemudian hari ini gabungan dengan BSG dari Basarnas, kemudian ada potensi penyelam kita dari POSI, dari Jakarta Divers Club. Saya berharap kita tidak lepas dari tujuan utama, ya. Perkara nanti mengangkatnya badan pesawat itu kita tetapkan setelah kita upaya maksimal dari para penyelam yang sejak jam 10 tadi melakukan penyelaman sampai dengan maksimal tidak efektif untuk melakukan pencarian dan evakuasi dari jenazah, baru kemudian kita putuskan bagaimana kita mengangkat badan pesawat dengan tujuan yang sama adalah mencari korban. Berapa lama nanti sangat tergantung dari kondisi cuaca di perairan, ya. Kemudian peralatan yang sudah disiapkan oleh TNI AL sejak kemarin, seperti waktu mengangkat ekor itu dengan sistem floating balon diikuti dengan sling, ya. Gitu. Kemudian saya hadir di sini bukan untuk memimpin langsung secara teknis pengangkatan itu atau pencarian itu. Saya hanya ingin memastikan dan sekaligus melihat para anggota SAR gabungan baik dari TNI, Polri maupun dari Basarnas dan potensi masyarakat yang ada, karena tugas-tugas teknis seperti itu saya sudah punya perangkat yang namanya on-skin coordinator. On-skin coordinator itu nanti di perairan dipimpin oleh Dangus Kamla. Ya. Jadi sepenuhnya secara struktural saya serahkan teknis itu kepada on-skin coordinator yang dijabat oleh Dangus Kamla. Saya hadir di sana untuk melihat dan memastikan prioritas-prioritas, ya. Prioritas untuk mencari korban, prioritas kedua untuk mengangkat dalam rangka mencari korban, itu harus dilaksanakan oleh on-skin coordinator itu. Sekali lagi, terima kasih juga teman-teman media yang selama ini sampai dengan sekarang ini hari ke-19, masih dengan semangat meliput kita sehingga informasi-informasi itu bisa dinikmati oleh publik, bisa dimengerti oleh publik, sehingga mereka dengan seksama bisa mengikuti tugas-tugas kita, upaya-upaya kita. Meskipun ada sedikit-sedikit kanan kirinya informasi, itu biasa dalam operasi, ya. Tapi selalu kemudian kita luruskan kembali supaya kita bisa dilihat, dimengerti. Gagal atau sukses itu adalah risiko dari satu operasi. Tapi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan harus tetap jalan sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Dan syukur, alhamdulillah, Tuhan kasih jalan kepada kita, dan sampai dengan hari ini kita sudah bisa bersama-sama, ya, tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, kemudian potensi SAR di masyarakat, termasuk dukungan dari seluruh lapisan, bisa melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Lebih dan kurangnya itu biasa dalam satu operasi, ya. Tentu nanti yang kurang-kurang bisa kita perbaiki dengan harapan kekompakan dan kehebatan sistem yang kita mainkan bersama ini bisa menjawab tantangan-tantangan di tugas yang mirip-mirip di kemudian hari. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, ada 3 pertanyaan Pak yang terkait dengan pengangkatan hari ini. Pertama adalah ketika Basarnas sudah penyelam dari AL sudah memberikan laporan dan di dalamnya misalkan tidak ada jenazah, apakah badan pesawat tersebut tetap diangkat atau bagaimana? Terus kedua, tadi Bapak bilang prioritas adalah mengangkat yang masih di dalam perairan. Apabila masih ada kayak kemarin kan ada yang mengambang, itu apakah masih tetap
ketiga adalah Satu-satu sih, sisi-sisi. Terlupanya 3 ya. Yang pertama dulu ya, nanti dilanjutin. Kalau misalnya diperkirakan di dalam badan pesawat itu tidak ada jenazah, apakah masih diangkat atau tidak? Ingat, tujuan kita adalah mencari korban. Ya. Kita punya kekurangan, punya kelemahan dari sistem kita, entah mata kita, entah telinga kita, atau badan kita penyelam juga punya kekurangan. Sehingga saya pastikan, meskipun diperkirakan itu sudah tidak ada, tetap saya angkat. Karena itu nanti akan meyakinkan kepada kita semua bahwa perkiraan-perkiraan kita dengan segala kemampuan dan kekurangan itu dibuktikan nanti setelah diangkat. Saya berharap mudah-mudahan masih bisa menambah. Itu aja. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua. Untuk tadi kan targetnya adalah yang di dalam air. Kedua, kalau ada yang mengambang kemarin untuk tugas siapa? Apakah harus bicara lewat udara? Ya. Sampai hari ini saya masih mempunyai mission area sebanyak 5 plus 1 area prioritas yang sekarang ditemukan dari ekor, dari segala macam itu ya. Sampai dengan area 5 itu masih kita lakukan penyisiran. Dan ditambah dengan kekuatan dari saudara-saudara kita nelayan. Kita sudah namanya maklumat pelayaran, itu kita sampaikan kepada stasiun radio pantai, kepada setiap nelayan atau masyarakat yang menemukan benda atau jenazah korban yang terkait dengan kecelakaan, mereka punya kewajiban untuk melaporkan. Dan itu sudah dibuktikan, dan penemuan yang kemarin itu masih ada di sektor kita, sektor 5. Dengan disiplinnya nelayan kita, dengan semangat kebersamaan, mereka langsung melaporkan kepada Kapolsek yang ada di Pulau 9. Kemudian sama Kapolda diinstruksikan perangkatnya untuk menyiapkan, unsur udara menjemput. Tidak ada lagi yang susah sebenarnya. Tetap kita lakukan itu ya. Ketiga, mungkin pertanyaannya adalah kan Bapak dulu pernah di Jakarta bilang bahwa kemungkinan ini operasi bisa dalam waktu 30 hari dan sekarang mungkin tinggal 11 hari atau lebih. Apakah setelah badan pesawat diturunkan ada target selanjutnya, misalkan COVID atau untuk menenangkan keluarga korban? Ya, terima kasih. Sudah ada di benak saya selaku leader di sini, tetapi saya belum boleh menyampaikan. Ya. Sudah ada itu, dan percaya, ya. Percayakan itu kepada kita. Saya tidak ingin juga tidak efisien operasi ini, tetapi ada sesuatu yang belum saatnya saya sampaikan. Mengingat saya lebih kepada kepentingan psikologi dari keluarga korban. Ya. Apalagi tadi yang satu? Jenazah bagaimana? Ini target selanjutnya? Target selanjutnya. Perencanaan berikutnya itu selalu kita hitung dengan sasaran utama, kemudian temuan hasil operasi hari per hari, yang kemudian kita olah menjadi perencanaan berikutnya. Sampai dengan hitungan nanti tidak efektif dan tidak efisien, maka pada saatnya itulah kemudian saya harus memutuskan ini ditutup ya, gitu. Dan sekarang sudah dilihat di mission area, sudah tinggal 10 kapal nanti yang ada di mission area, dibagi-bagi ke sektor-sektor itu plus sektor prioritas. Kekuatan asing hari ini sudah meninggalkan semua kecuali satu dari China. Itu artinya saya ingin memenuhi harapan keluarga, memperpanjang operasi, tapi supaya lebih efisien, saya kurangi kekuatannya. Yang tidak boleh kurang adalah sistem alat yang untuk mencari itu. Ya. Kenapa? Karena mission area kita yang prioritas sudah semakin terfokus pada prioritas itu, sehingga area yang lain itu adalah penyisiran dengan cara-cara visual. Pak, ya, terakhir. dengan kondisi tidak efisien dan efektif untuk mencari ini seperti apa? Dan yang kedua, update terakhir menjadi setelah dari tadi pagi di lapangan saya, apakah sudah ada di jenazah di dasar laut? Oke. Ya, yang pertama, update terakhir jenazah yang sudah terkonfirm totalnya adalah 50. Oke. Termasuk 2 yang ditemukan terakhir kemarin. Yang untuk operasi hari ini, yang di daerah operasi penyelaman belum melaporkan hasilnya secara resmi ya, kepada saya.
Terus efektif efisien yang ada adalah di kita, ya. Paham ya? Karena saya sampaikan di sini kalian juga nggak paham yang disebut efektif efisien yang mana. Karena itu ada di dalam tim kita analisa, you tinggal mendengarkan keputusan saya. Paham ya? Nah, oke. Terakhir, ya. Update dua jenazah itu sudah dibawa ke Kota Baru atau sudah diterbangkan ke Surabaya? Pada waktu saya naik pesawat Trigana ke sini, itu baru diupayakan, tapi sekarang sudah di Pulau 9 ya, dirawat di sana. Kemudian ada kalau tidak salah kapal Polri yang menjemput ke sana 6 jam ya, waktunya. Kapal Sadewa. Kapal Sadewa dari Polri menuju ke jenazah itu, kemudian nanti akan diambil oleh pesawat unsur udara dari TNI AL, dibawa langsung ke Surabaya. Kondisinya gimana Pak? Ada di sekarang bisa kelihatan masih Apanya? kondisi dari jenazahnya? Oh, jenazahnya. Ya, ketemu 2, saya tidak bisa menyampaikan. Oke. Terakhir. Pada saat jenazah ditemukan kemarin Pulau 9 itu katanya ada kursi dan barang-barang lain juga. Oh ya, bukan kursi ya. Pintu kabin untuk untuk barang. ABGIS. Sementara itu ya. Oke. Terima kasih dan tetap semangat, harus diteruskan, support kalian juga harus diberikan pada kita. Yakinkan bahwa kita masih bekerja pada track yang kita inginkan. Terima kasih dan selamat siang. Ya pemirsa, kita himpun kembali informasi yang telah disampaikan oleh Kepala Basarnas FHB Sulistyo yang telah melakukan konferensi pers di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. FHB Sulistyo menyatakan kedatangannya ke Lanut Iskandar bahwa untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada masyarakat dan juga tim gabungan Basarnas yang telah sukses dan melakukan proses evakuasi jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Selain itu yang ingin disampaikan dan dipastikan lagi oleh FHB Sulistyo adalah kemarin pada tanggal 14 Januari 2015 telah dikonfirmasi bahwa kapal KN Geosurvey telah menemukan salah satu bagian pesawat di dasar laut yang dipastikan bagian pesawat ini dengan dimensi 30 kali 10 kali 3 meter. Nah, bagian pesawat ini ditemukan oleh kapal Geosurvey dan dikonfirmasi lagi oleh ROV milik Singapura. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Dan untuk mengikuti perkembangan seputar evakuasi AirAsia KZ8501, kita langsung menuju Lanut Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Priyadi yang sudah selama ini berada di sini, Pak Rudi, Direktur Sarana Prasarana, dan tadi saya sudah ngobrol ya, dengan para tokoh masyarakat ya, yang selama ini membantu kita semuanya, ya, termasuk Pak Rahmat dan Pak Pendi, nelayan yang. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Dan untuk mengikuti perkembangan seputar evakuasi AirAsia KZ8501, kita langsung menuju Lanut Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Priyadi yang sudah selama ini berada di sini, Pak Rudi, Direktur Sarana Prasarana, dan tadi saya sudah ngobrol ya, dengan para tokoh masyarakat ya, yang selama ini membantu kita semuanya, ya, termasuk Pak Rahmat dan Pak Pendi, nelayan yang memberikan kontribusi perkuatan dari perencanaan-perencanaan yang saya buat di command center kita. Ya. Yang utama, kedatangan saya di sini beserta staf-staf saya ditemani Pak Kapolda, Pak Wakil Bupati. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda, tokoh masyarakat, bahkan rakyat sekitar Kumai, Kota Waringin Barat, yang dengan tanpa pamrih mereka bahu-membahu kompak membantu tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri,
dan beberapa dari komunitas potensi SAR yang ada di sini. Kemudian seperti saudara-saudara ketahui semua bahwa kemarin jam 15.05 badan pesawat yang sebenarnya sebelumnya di objek nomor 15 itu sudah didetek oleh KN ya, kapal kita KN Geosurvey, kemudian dikonfirmasi melalui peralatan yang namanya ROV yang dimiliki oleh kapalnya Singapura RSS Swift, dan kemudian saya instruksikan untuk mengambil gambar, mengkonfirm dari objek itu, dan sampai kepada saya pukul 15.05. Mulai saat itulah saya pastikan badan pesawat ditemukan dengan dimensi 30 kali 10 kali 3 meter. Dari penemuan ini sebenarnya ya, saya kembali pada sasaran utama kita ya, adalah untuk mendapatkan tambahan keluarga kita yang jadi korban yang mungkin berada di sekitar reruntuhan atau mungkin masih berada di bagian-bagian dalam yang masih bagian badan pesawat ya di dalam yang masih. Sehingga langkah selanjutnya itu apa sebenarnya? Yang paling utama adalah kita mencari korban yang berada di bawah air. Kemudian kita upayakan secara maksimal oleh penyelam-penyelam dari jago-jago kita dari TNI AL, kemudian hari ini gabungan dengan BSG dari Basarnas, kemudian ada potensi penyelam kita dari POSI. Dari Jakarta Divers Club. Saya berharap kita tidak lepas dari tujuan utama ya. Perkara nanti mengangkatnya badan pesawat itu kita tetapkan setelah kita upaya maksimal dari para penyelam yang sejak jam 10 tadi melakukan penyelaman sampai dengan maksimal tidak efektif untuk melakukan pencarian dan evakuasi dari jenazah, baru kemudian kita putuskan bagaimana kita mengangkat badan pesawat dengan tujuan yang sama adalah mencari korban ya. Berapa lama nanti sangat tergantung dari kondisi cuaca di perairan ya. Kemudian peralatan yang sudah disiapkan oleh TNI AL sejak kemarin, seperti waktu mengangkat ekor itu dengan sistem floating balon, diikuti dengan sling, ya. Gitu. Kemudian saya hadir di sini bukan untuk memimpin langsung secara teknis pengangkatan itu atau pencarian itu. Saya hanya ingin memastikan dan sekaligus melihat para anggota SAR gabungan baik dari TNI, Polri maupun dari Basarnas dan potensi masyarakat yang ada, karena tugas-tugas teknis seperti itu saya sudah punya perangkat yang namanya on-skin coordinator. On-skin coordinator itu nanti di perairan dipimpin oleh Dangus Kamla. Jadi sepenuhnya secara struktural saya serahkan teknis itu kepada on-skin coordinator yang dijabat oleh Dangus Kamla. Saya hadir di sana untuk melihat dan memastikan prioritas-prioritas ya. Prioritas untuk mencari korban, prioritas kedua untuk mengangkat dalam rangka mencari korban, itu harus dilaksanakan oleh on-skin coordinator itu. Sekali lagi terima kasih juga teman-teman media yang selama ini sampai dengan sekarang ini hari ke-19 masih dengan semangat meliput kita sehingga informasi-informasi itu bisa dinikmati oleh publik, bisa dimengerti oleh publik, sehingga mereka dengan seksama bisa mengikuti tugas-tugas kita, upaya-upaya kita. Meskipun ada sedikit-sedikit kanan kirinya informasi, itu biasa dalam operasi ya. Tapi selalu kemudian kita luruskan kembali supaya kita bisa dilihat, dimengerti,
gagal atau sukses itu adalah risiko dari satu operasi. Tapi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan harus tetap jalan sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Dan syukur, alhamdulillah, Tuhan kasih jalan kepada kita, dan sampai dengan hari ini kita sudah bisa bersama-sama, ya, tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, kemudian potensi SAR di masyarakat, termasuk dukungan dari seluruh lapisan, bisa melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Lebih dan kurangnya itu biasa dalam satu operasi, ya. Tentu nanti yang kurang-kurang bisa kita perbaiki dengan harapan kekompakan dan kehebatan sistem yang kita mainkan bersama ini bisa menjawab tantangan-tantangan di tugas yang mirip-mirip di kemudian hari. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, ada 3 pertanyaan Pak yang terkait dengan pengangkatan hari ini. Pertama adalah ketika Basarnas sudah menyelam dari AL, sudah memberikan laporan dan di dalamnya misalkan tidak ada jenazah, misalkan, apakah badan pesawat tersebut tetap diangkat atau bagaimana? Terus kedua, tadi Bapak bilang prioritas adalah mengangkat yang masih di dalam perairan. Apabila masih ada kayak kemarin kan ada yang mengambang, itu apakah masih tetap dilakukan penyisiran? Dan ketiga adalah satu-satu sih, sisi-sisi terupanya 3 ya. Yang pertama dulu ya, nanti dilanjutin. Kalau misalnya diperkirakan di dalam badan pesawat itu tidak ada jenazah, apakah masih diangkat atau tidak? Ingat, tujuan kita adalah mencari korban, ya. Kita punya kekurangan, punya kelemahan dari sistem kita, entah mata kita, entah telinga kita, atau badan kita penyelam juga punya kekurangan. Sehingga saya pastikan, meskipun diperkirakan itu sudah tidak ada, tetap saya angkat. Karena itu nanti akan meyakinkan kepada kita semua bahwa perkiraan-perkiraan kita dengan segala kemampuan dan kekurangan itu dibuktikan nanti setelah diangkat. Saya berharap mudah-mudahan masih bisa menambah, itu aja, ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, untuk tadi kan targetnya adalah yang di dalam air. Kedua, kalau ada yang mengambang kemarin, untuk tugas siapa? Apakah harus bicara lewat udara? Ya, sampai hari ini saya masih mempunyai mission area sebanyak 5 plus 1 area prioritas yang sekarang ditemukan dari ekor, dari segala macam itu, ya. Sampai dengan area 5 itu masih kita lakukan penyisiran, dan ditambah dengan kekuatan dari saudara-saudara kita nelayan. Kita sudah namanya maklumat pelayaran, itu kita sampaikan kepada stasiun radio pantai, kepada setiap nelayan atau masyarakat yang menemukan benda atau jenazah korban yang terkait dengan kecelakaan, mereka punya kewajiban untuk melaporkan. Dan itu sudah dibuktikan, dan penemuan yang kemarin itu masih ada di sektor kita, sektor 5. Dengan disiplinnya nelayan kita, dengan semangat kebersamaan, mereka langsung melaporkan kepada Kapolsek yang ada di Pulau 9. Kemudian sama Kapolda diinstruksikan perangkatnya untuk menyiapkan, unsur udara menjemput. Tidak ada lagi yang susah sebenarnya, tetap kita lakukan itu, ya. Ketiga, mungkin pertanyaannya adalah kan Bapak dulu pernah di Jakarta bilang bahwa kemungkinan ini operasi bisa dalam waktu 30 hari, dan sekarang mungkin tinggal 11 hari atau lebih. Apakah setelah badan pesawat diturunkan ada target selanjutnya, misalkan COVID atau untuk menenangkan nelayan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah ada di benak saya selaku leader di sini, tetapi saya belum boleh menyampaikan, ya. Sudah ada itu, dan percaya, ya, percayakan itu kepada kita. Saya tidak ingin juga tidak efisien operasi ini, tetapi ada sesuatu yang belum saatnya saya sampaikan. Mengingat saya lebih kepada kepentingan psikologi dari keluarga korban, ya. Apalagi tadi yang satu? Jenazah kali. Ini target selanjutnya? Target selanjutnya. Perencanaan berikutnya itu selalu kita hitung dengan sasaran utama, kemudian temuan hasil operasi hari per hari.
yang kemudian kita olah menjadi perencanaan berikutnya. Sampai dengan hitungan nanti tidak efektif dan tidak efisien, maka pada saatnya itulah kemudian saya harus memutuskan ini ditutup ya, gitu. Dan sekarang sudah dilihat di mission area sudah tinggal 10 kapal nanti yang ada di mission area, dibagi-bagi ke sektor-sektor itu plus sektor prioritas. Kekuatan-kekuatan asing hari ini sudah meninggalkan semua kecuali satu dari China. Itu artinya saya ingin memenuhi harapan keluarga, memperpanjang operasi, tapi supaya lebih efisien, saya kurangi kekuatannya. Yang tidak boleh kurang adalah sistem alat yang untuk mencari itu. Ya. Kenapa? Karena mission area kita yang prioritas sudah semakin terfokus pada prioritas itu, sehingga area yang lain itu adalah penyisiran dengan cara-cara visual. Oke. Ya, terakhir. Dan yang kedua, update terakhir setelah dari tadi pagi di lapangan kemarin, mana sudah ada di jenazah di dasar laut. Oke. Ya, yang pertama, update terakhir jenazah yang sudah terkonfirm totalnya adalah 50. Oke. Termasuk 2 yang ditemukan terakhir kemarin. Yang untuk operasi hari ini, yang di daerah operasi penyelaman belum melaporkan hasilnya secara resmi ya, kepada saya. Terus efektif efisien yang ada adalah di kita. Ya. Paham ya? Karena saya sampaikan di sini kalian juga nggak paham yang disebut efektif efisien yang mana. Karena itu ada di dalam tim kita analisa, you tinggal mendengarkan keputusan saya. Paham ya? Nah, okay. Terakhir? Ya. Pada waktu saya naik pesawat Trigana ke sini, itu baru diupayakan, tapi sekarang sudah di Pulau 9 ya. Dirawat di sana. Kemudian ada kalau tidak salah kapal Polri yang menjemput ke sana 6 jam ya, waktunya. Kapal Sadewa. Kapal Sadewa dari Polri menuju ke jenazah itu, kemudian nanti akan diambil oleh pesawat unsur udara dari TNI AL, dibawa langsung ke Surabaya. Kondisinya gimana Pak? Ada kelihatan Apanya? kondisi dari jenazahnya. Oh, jenazahnya. Ya, ketemu 2, saya tidak bisa menyampaikan. Oke. Terakhir. Pada saat jenazah ditemukan kemarin Pulau 9 itu katanya ada kursi dan barang-barang lain juga. Oh ya, bukan kursi ya. Pintu kabin untuk untuk barang. ABGIS. Sementara itu ya. Oke. Terima kasih dan tetap semangat, harus diteruskan, support kalian juga harus diberikan pada kita. Yakinkan bahwa kita masih bekerja pada track yang kita inginkan. Terima kasih dan selamat siang. Ya pemirsa, kita himpun kembali informasi yang telah disampaikan oleh Kepala Basarnas FHB Sulistyo yang telah melakukan konferensi pers di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. FHB Sulistyo menyatakan kedatangannya ke Lanut Iskandar bahwa untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada masyarakat dan juga tim gabungan Basarnas yang telah sukses dan melakukan proses evakuasi jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Selain itu yang ingin disampaikan dan dipastikan lagi oleh FHB Sulistyo adalah kemarin pada tanggal 14 Januari 2015 telah dikonfirmasi bahwa kapal KN Geosurvey telah menemukan salah satu bagian pesawat di dasar laut yang dipastikan bagian pesawat ini dengan dimensi 30 kali 10 kali 3 meter. Nah, bagian pesawat ini ditemukan oleh kapal Geosurvey dan dikonfirmasi lagi oleh ROV milik Singapura. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Dan untuk mengikuti perkembangan seputar evakuasi AirAsia KZ8501, kita langsung menuju Lanut Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Priyadi yang sudah selama ini berada di sini, Pak Rudi, Direktur Sarana Prasarana, dan tadi saya sudah ngobrol ya, dengan para tokoh masyarakat ya,
yang selama ini membantu kita semuanya, ya, termasuk Pak Rahmat dan Pak Pendi, nelayan yang memberikan kontribusi perkuatan dari perencanaan-perencanaan yang saya buat di Command Center kita. Ya. Yang utama, kedatangan saya di sini beserta staf-staf saya ditemani Pak Kapolda, Pak Wakil Bupati. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Ya. Ucapan terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda, tokoh masyarakat, bahkan rakyat sekitar Kumai, ya, Kota Waringin Barat, yang dengan tanpa pamrih, ya, mereka bahu-membahu kompak membantu tim SAR gabungan, ya, Basarnas, TNI, Polri, dan beberapa dari komunitas potensi SAR yang ada di sini. Kemudian seperti saudara-saudara ketahui semua bahwa kemarin jam 15.05 badan pesawat yang sebenarnya sebelumnya di objek nomor 15 itu sudah didetek oleh KN, ya, kapal kita, KN Geosurvey. Kemudian dikonfirmasi melalui peralatan yang namanya ROV yang dimiliki oleh kapalnya Singapura, RSS Swift, dan kemudian saya instruksikan untuk mengambil gambar, mengkonfirm dari objek itu, dan sampai kepada saya pukul 15.05. Mulai saat itulah saya pastikan badan pesawat ditemukan dengan dimensi 30 kali 10 kali 3 meter. Dari penemuan ini sebenarnya, ya, saya kembali pada sasaran utama kita, ya, adalah untuk mendapatkan tambahan, ya, mendapatkan tambahan keluarga kita yang jadi korban yang mungkin berada di sekitar reruntuhan atau mungkin masih berada di bagian-bagian dalam yang masih bagian badan pesawat, ya, di dalam yang masih. Sehingga langkah selanjutnya itu apa sebenarnya? Yang paling utama adalah kita mencari korban, ya, yang berada di bawah air. Kemudian kita upayakan secara maksimal oleh penyelam-penyelam dari jago-jago kita, dari TNI AL, kemudian hari ini gabungan dengan BSG dari Basarnas, kemudian ada potensi penyelam kita dari POSI. Dari Jakarta Divers Club. Saya berharap kita tidak lepas dari tujuan utama, ya. Perkara nanti mengangkatnya badan pesawat itu kita tetapkan setelah kita upaya maksimal dari para penyelam yang sejak jam 10 tadi melakukan penyelaman sampai dengan maksimal tidak efektif untuk melakukan pencarian dan evakuasi dari jenazah, baru kemudian kita putuskan bagaimana kita mengangkat badan pesawat dengan tujuan yang sama, adalah mencari korban. Ya. Berapa lama nanti sangat tergantung dari kondisi cuaca di perairan, ya. Kemudian peralatan yang sudah disiapkan oleh TNI AL sejak kemarin, seperti waktu mengangkat ekor itu dengan sistem floating balon, diikuti dengan sling, ya. Gitu. Kemudian saya hadir di sini bukan untuk memimpin langsung secara teknis pengangkatan itu atau pencarian itu. Saya hanya ingin memastikan dan sekaligus melihat para anggota SAR gabungan baik dari TNI, Polri maupun dari Basarnas dan potensi masyarakat yang ada, karena tugas-tugas teknis seperti itu saya sudah punya perangkat yang namanya on-skin coordinator. On-skin coordinator itu nanti di perairan dipimpin oleh Dangus Kamla. Jadi sepenuhnya secara struktural saya serahkan teknis itu kepada on-skin coordinator yang dijabat oleh Dangus Kamla. Saya hadir di sana untuk melihat dan memastikan prioritas-prioritas, ya.
prioritas untuk mencari korban, prioritas kedua untuk mengangkat dalam rangka mencari korban, itu harus dilaksanakan oleh on-skin coordinator itu. Sekali lagi, terima kasih juga teman-teman media yang selama ini sampai dengan sekarang ini hari ke-19 masih dengan semangat meliput kita, sehingga informasi-informasi itu bisa dinikmati oleh publik, bisa dimengerti oleh publik, sehingga mereka dengan seksama bisa mengikuti tugas-tugas kita, upaya-upaya kita. Meskipun ada sedikit-sedikit kanan kirinya informasi, itu biasa dalam operasi ya. Tapi selalu kemudian kita luruskan kembali supaya kita bisa dilihat, dimengerti. Gagal atau sukses itu adalah risiko dari satu operasi. Tapi kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan harus tetap jalan sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Dan syukur, alhamdulillah, Tuhan kasih jalan kepada kita, dan sampai dengan hari ini kita sudah bisa bersama-sama ya, tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, kemudian potensi SAR di masyarakat, termasuk dukungan dari seluruh lapisan, bisa melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Lebih dan kurangnya itu biasa dalam satu operasi ya. Tentu nanti yang kurang-kurang bisa kita perbaiki dengan harapan kekompakan dan kehebatan sistem yang kita mainkan bersama ini bisa menjawab tantangan-tantangan di tugas yang mirip-mirip di kemudian hari. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya, dan selamat siang. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Pak, selamat siang Pak. Ada 3 pertanyaan Pak yang terkait dengan pengangkatan hari ini. Pertama adalah ketika Basarnas sudah penyelam dari AL sudah memberikan laporan dan di dalamnya misalkan tidak ada jenazah, apakah badan pesawat tersebut tetap diangkat atau bagaimana? Terus kedua, tadi Bapak bilang prioritas adalah mengangkat yang masih di dalam perairan. Apabila masih ada kayak kemarin kan ada yang mengambang, itu apakah masih tetap dilakukan penyisiran? Dan ketiga adalah satu-satu sisi terlalu banyak 3 ya. Yang pertama dulu ya, nanti dilanjutin. Kalau misalnya diperkirakan di dalam badan pesawat itu tidak ada jenazah, apakah masih diangkat atau tidak? Ingat, tujuan kita adalah mencari korban ya. Kita punya kekurangan, punya kelemahan dari sistem kita, entah mata kita, entah telinga kita, atau badan kita penyelam juga punya kekurangan. Sehingga saya pastikan meskipun diperkirakan itu sudah tidak ada, tetap saya angkat. Karena itu nanti akan meyakinkan kepada kita semua bahwa perkiraan-perkiraan kita dengan segala kemampuan dan kekurangan itu dibuktikan nanti setelah diangkat. Saya berharap mudah-mudahan masih bisa menambah, itu aja ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, untuk tadi kan targetnya adalah yang di dalam air. Kedua, kalau ada yang mengambang kemarin untuk tugas siapa? Apakah ada pencerahan lewat udara? Ya, sampai hari ini saya masih mempunyai mission area sebanyak 5 plus 1 area prioritas yang sekarang ditemukan dari ekor, dari segala macam itu ya. Sampai dengan area 5 itu masih kita lakukan penyisiran, dan ditambah dengan kekuatan dari saudara-saudara kita nelayan. Kita sudah namanya maklumat pelayaran, itu kita sampaikan kepada stasiun radio pantai, kepada setiap nelayan atau masyarakat yang menemukan benda atau jenazah korban yang terkait dengan kecelakaan, mereka punya kewajiban untuk melaporkan. Dan itu sudah dibuktikan, dan penemuan yang kemarin itu masih ada di sektor kita, sektor 5. Dengan disiplinnya nelayan kita, dengan semangat kebersamaan, mereka langsung melaporkan kepada Kapolsek yang ada di Pulau 9. Kemudian sama Kapolda diinstruksikan perangkatnya untuk menyiapkan, unsur udara menjemput. Tidak ada lagi yang susah sebenarnya. Tetap kita lakukan itu ya. Ketiga, mungkin pertanyaannya adalah kan Bapak dulu pernah di Jakarta bilang bahwa kemungkinan ini operasi bisa dalam waktu 30 hari dan sekarang mungkin tinggal 11 hari atau lebih. Apakah setelah badan pesawat diturunkan
target selanjutnya, misalkan konflik atau untuk menenangkan doa yang terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah ada di benak saya selaku leader di sini, tetapi saya belum boleh menyampaikan. Ya. Sudah ada itu dan percaya, ya. Percayakan itu kepada kita. Saya tidak ingin juga tidak efisien operasi ini, tetapi ada sesuatu yang belum saatnya saya sampaikan. Mengingat apa? Saya lebih kepada kepentingan psikologi dari keluarga korban. Ya. Apalagi tadi yang satu? Ini apa target selanjutnya? Target selanjutnya. Perencanaan berikutnya itu selalu kita hitung dengan sasaran utama, kemudian temuan hasil operasi hari per hari, yang kemudian kita olah menjadi perencanaan berikutnya. Sampai dengan hitungan nanti tidak efektif dan tidak efisien, maka pada saatnya itulah kemudian saya harus memutuskan ini ditutup, ya, gitu. Dan sekarang sudah dilihat di mission area, sudah tinggal 10 kapal nanti yang ada di mission area, dibagi-bagi ke sektor-sektor itu plus sektor prioritas. Kekuatan asing hari ini sudah meninggalkan semua kecuali satu dari China. Itu artinya saya ingin memenuhi harapan keluarga, memperpanjang operasi, tapi supaya lebih efisien, saya kurangi kekuatannya. Yang tidak boleh kurang adalah sistem alat yang untuk mencari itu. Ya. Kenapa? Karena mission area kita yang prioritas sudah semakin terfokus pada prioritas itu, sehingga area yang lain itu adalah penyisiran dengan cara-cara visual. Oke. Ya, terakhir. Dengan kondisi tidak efisien dan efektif untuk mencari ini seperti apa? Dan yang kedua, update terakhir setelah dari tadi pagi di lapangan pencarian, apakah sudah ada jenazah di dasar laut? Oke. Ya, yang pertama, update terakhir jenazah yang sudah terkonfirm totalnya adalah 50. Oke. Termasuk 2 yang ditemukan terakhir kemarin. Yang untuk operasi hari ini, yang di daerah operasi penyelaman belum melaporkan hasilnya secara resmi, ya, kepada saya. Terus efektif efisien yang ada adalah di kita, ya. Paham ya? Karena saya sampaikan di sini kalian juga nggak paham yang disebut efektif efisien yang mana. Karena itu ada di dalam tim kita analisa, you tinggal mendengarkan keputusan saja. Paham ya? Nah, okay. Terakhir, ya. Pada waktu saya naik pesawat Trigana ke sini, itu baru diupayakan, tapi sekarang sudah di Pulau 9, ya, dirawat di sana. Kemudian ada kalau tidak salah kapal Polri yang menjemput ke sana 6 jam, ya, waktunya. Kapal Sadewa. Kapal Sadewa dari Polri menuju ke jenazah itu, kemudian nanti akan diambil oleh pesawat unsur udara dari TNI AL, dibawa langsung ke Surabaya. Kondisinya gimana Pak? Ada sekarang kelihatan masih Apanya? kondisi dari jenazahnya. Oh, jenazahnya. Ya, ketemu 2, saya tidak bisa menyampaikan. Oke. Terakhir. Pada saat jenazah ditemukan kemarin itu katanya ada kursi dan barang-barang lain, Pak. Oh ya, bukan kursi ya. Pintu kabin untuk itu, untuk barang. Abekis. Sebenarnya itu ya. Oke. Terima kasih dan tetap semangat, harus diteruskan, support kalian juga harus diberikan pada kita. Yakinkan bahwa kita masih bekerja pada track yang kita inginkan. Terima kasih dan selamat siang. Ya pemirsa, kita himpun kembali informasi yang telah disampaikan oleh Kepala Basarnas FHB Sulistyo yang telah melakukan konferensi pers di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. FHB Sulistyo menyatakan kedatangannya ke Lanut Iskandar bahwa untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada masyarakat dan juga tim gabungan Basarnas yang telah sukses dan melakukan proses evakuasi
jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Selain itu, yang ingin disampaikan dan dipastikan lagi oleh FHB Sulistyo adalah kemarin pada tanggal 14 Januari 2015 telah dikonfirmasi bahwa kapal KN Geosurvey telah menemukan salah satu bagian pesawat di dasar laut yang dipastikan bagian pesawat ini dengan dimensi 30 kali 10 kali 3 meter. Nah, bagian pesawat ini ditemukan oleh kapal Geosurvey dan dikonfirmasi lagi oleh ROV milik Singapura. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Dan untuk mengikuti perkembangan seputar evakuasi AirAsia KZ8501, kita langsung menuju Lanut Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Priyadi yang sudah selama ini berada di sini, Pak Rudi, Direktur Sarana Prasarana, dan tadi saya sudah ngobrol ya, dengan para tokoh masyarakat ya, yang selama ini membantu kita semuanya, ya, termasuk Pak Rahmat dan Pak Pendi, nelayan yang memberikan kontribusi perkuatan dari perencanaan-perencanaan yang saya buat di command center kita. Ya. Yang utama, kedatangan saya di sini beserta staf-staf saya ditemani Pak Kapolda, Pak Wakil Bupati. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda, tokoh masyarakat, bahkan rakyat sekitar Kumai, ya, Kota Waringin Barat, yang dengan tanpa pamrih, ya, mereka bahu-membahu kompak membantu tim SAR gabungan, ya, Basarnas, TNI, Polri, dan beberapa dari komunitas potensi SAR yang ada di sini.